Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki beragam bahasa, semua memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Tak hanya itu, dari berbagai bahasa itu juga terdiri dari berbagai macam dialek dan gaya. Sehingga muncul bahasa nasional, di mana tersimpan sejarah bahasa Indonesia yang memiliki nilai-nilai perjuangan. Awal mula sejarah bahasa Indonesia. Mungkin sejarah bahasa Indonesia pertama kali ditemukan di sekitar pesisir Pulau Sumatera bagian tenggara, di mana yang ditemukan adalah aksara pertama bahasa Melayu atau Jawi. Temuan tersebut kemudian mengindikasikan adanya penyebaran bahasa ini hampir ke seluruh tempat di Nusantara dari tempatnya ditemukan. Hal ini tak luput dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu menjadi penguasa dagangan di Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam, serta semakin kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena bahasa ini digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Secara sosiologis, kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Hal ini sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia mengalami beberapa kali pengubahan ejaan, di mana ejaan pertama diberi nama Fund of Fusion, ejaan kedua diberi nama ejaan Republik, dan ejaan yang terakhir yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang pertama ada ejaan Fund of Fusion, yaitu ejaan Melayu yang dituliskan menggunakan huruf Latin dan disusun oleh Charles van Ophuijsen serta Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thayyib Sultan sebagai pembantunya dalam penyusunan ejaan ini pada tahun 1896. Ejaan berikutnya yaitu ejaan Republik, yaitu ejaan yang dikenal juga dengan nama ejaan Suwandi. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Yang terakhir ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden dan menjadi dasar penulisan yang berlaku hingga saat ini. Sejarah bahasa Indonesia merupakan sebuah catatan yang syarat nilai perjuangan suatu bangsa untuk menetapkan eksistensinya di mata dunia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional bukanlah perkara mudah. Maka dari itu, kita harus selalu menjunjung bahasa Indonesia.